Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan perkuliahan pada program studi arsitektur dengan mata kuliah Perkembangan Arsitektur 2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi arsitektur India. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa India adalah bagian dari benua Asia. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita memahami terlebih dahulu kondisi geografis dari India itu sendiri. India itu sendiri terletak pada benua Asia dan sangat berpengaruh terhadap arsitektur dan terkenal arsitekturnya. Arsitektur India memiliki keberagaman dalam hal sejarah, budaya, dan geografi. Arsitektur India merupakan paduan dari berbagai tradisi, baik secara internal di dalam India itu sendiri maupun secara eksternal yang datang dari benua lain, yaitu benua Eropa dan wilayah Asia Tengah dan Asia Timur lainnya. Sejarah arsitektur India dimulai dari masa peradaban lembah Indus atau Indus Valley Civilization. Kalau kita berbicara masalah lembah Indus, kita kembali ke masa lalu membicarakan tentang peradaban lembah Indus. Peradaban lembah Indus terdiri dari permukiman perkotaan kuno, termasuk kota metropolitan. Meskipun pada saat ini sudah tidak terlihat lagi karena itu adalah jejak masa lalu. Dan kalau berdasarkan kondisi pada saat itu, struktur kota berbentuk grid, diikuti jalur drainase di sepanjang jalan dan dikelilingi oleh benteng. Kita melihat adanya benteng-benteng di sekitar wilayah tersebut. Beberapa wilayah diantaranya adalah Mohenjo-daro dan Harappa. Terdapat berbagai macam karakter rumah di sana. Ada tempat permandian yang dihubungkan dengan sistem drainase yang umum yang sangat baik pada masa itu. Tipe bangunan penting lainnya adalah lumbung, tempat berdagang, pemandian umum, dan diyakini hal tersebut sebagai tempat pemujaan untuk kesuburan. Selanjutnya kita melihat ke periode arsitektur di India. Dalam perkembangannya, arsitektur di India dibedakan menjadi 3 periode. Periode yang pertama adalah periode Buddha. Itu pada rentang waktu 2250 sebelum Masehi sampai dengan 750 Masehi. Kurang lebih 1000 tahun. Pada periode tersebut muncul berbentuk-bentuk arsitektur candi dan tempat-tempat pemujaan. Periode yang kedua yaitu periode Jaina pada 1000 Masehi sampai 1300 Masehi. Jaina itu sendiri adalah agama yang berkembang di India, salah satu agama yang berkembang di sana. Pada periode tersebut ditandai dengan berkembangnya bangunan pemujaan pada bagian utara. Periode yang ketiga adalah periode Hindu. Periode Hindu itu pada rentang waktu 600 Masehi sampai dengan 1750 Masehi. Pada periode itu ditandai dengan munculnya arsitektur Chalukyan style atau pada bagian utara dan Dravidian style pada bagian selatan. Perkembangan arsitektur Buddha ini, kita melihat beberapa arsitektur yang religi. Di antaranya adalah arsitektur Buddha, Hindu, dan Islam yang berkembang di sana. Pada masa Vedic, pada masa Maurya Gupta dikenal dengan era perkembangan Buddha melalui arsitektur biara atau monasteri.
dan batu pada dinding pahat atau disebut rokat. Kemudian diikuti dengan kemegahan bangunan kuil pada masa pertengahan. Arsitektur India telah membawa pengaruh yang besar terhadap Asia Timur sejak kelahiran dan penyebaran agama Buddha. Sejumlah elemen arsitektur di India seperti stupa, sikara, pagoda, torana telah menjadi simbol terkenal di dalam arsitektur Buddha. Arsitektur Buddha yang berkembang di India pada masa itu. Dan beberapa di antaranya ada bangunan yang cukup berkembang, yaitu di Asia Tenggara, seperti di Kamboja. Di Kamboja terdapat Angkor Wat, dan di Indonesia terdapat Candi Borobudur. Itu adalah merupakan pengaruh dari arsitektur Buddha yang berasal dari India yang menyebar ke wilayah-wilayah lain. Sedangkan bangunan penting pada arsitektur Buddha yang lain di India terjadi pada masa pemerintahan Asoka. Yaitu terdapat 3 bangunan yang penting dalam arsitektur Buddha. Yang pertama adalah stupa. Stupa seperti ini contohnya, kita melihat bahwa stupa adalah monumen untuk memperingati Buddha dan para pengikutnya. Berbentuk setengah bulatan yang secara filosofis melambangkan kubah surga atau Dome of Heaven, atau melambangkan struktur kosmik yang menetap terbuat dari batu dan tanah atau material lainnya dengan struktur dan konsep arsitektural. Di dalam stupa itu sendiri terdapat beberapa elemen yang membentuk satu konsep arsitektur sebagai berikut. Yang pertama adalah harmika. Harmika itu terdapat pada bagian atas, yaitu pagar 4 segi stupa yang memberi peringatan surga, 33 tahun lambang dari peti suci Buddha yang menjadi sentral dari meditasi. Yang berikutnya ada itu yasti pada bagian atasnya juga berbentuk segitiga lapis payung yang melambangkan faksi dunia. Ada juga stamba pada bagian bawah. Stamba itu yaitu tiang yang bertuliskan ukuran ayat-ayat suci dan kitab Pali yang berfungsi sebagai alat sebaran agama Buddha. Ada yang namanya Vedika, itu terdapat pada bagian bawahnya juga, yaitu pagar yang mengelilingi stupa. Pada mulanya dibuat dari bahan kayu pada zaman Syuga dan digantikan dengan bahan batu. Pada bagian bawah juga ada terdapat yang istilahnya torana. Torana itu sendiri adalah gerbang atau jalan pintu masuk ke dalam stupa. Bangunan penting yang kedua adalah Chatya Griha. Seperti ini bentuknya memanjang, terdapat banyak pilar. Chatya Griha adalah tempat meditasi para Sami Buddha dalam mempelajari ajaran Buddha, yang artinya tempat suci. Chatya terdiri dari barisan tiang-tiang yang beratap. Di ujungnya membentuk garis keliling melingkari stupa yang ada di dalamnya. Seperti kita lihat pada contoh gambarnya itu. Dan pada beberapa site tipikal Chatya ada yang berbentuk sekuen dan berbentuk persegi yang diakhiri dengan ruang suci yang terdapat di stupa. Ruang suci berbentuk setengah lingkaran tersebut. Selanjutnya, bangunan penting yang ketiga yaitu monasteris atau biasa lebih dikenal dengan vihara. Vihara berbentuknya seperti ini. Merupakan asrama atau tempat tinggal para Sami Buddha selama mereka bermeditasi. Vihara terdiri dari ruang sel kecil yang terisolasi dan ruang bersama berupa hall yang dikelilingi oleh tiang-tiang atau istilahnya portico yang merefleksikan ruang komunal dari asrama. Sehingga vihara dikenal sebagai hall dengan serambi.
Orientasi dari vihara bervariasi, tidak ada arah tertentu sebagai patokan. Berbeda dengan bangunan religi yang lain yang memiliki orientasi atau kiblat. Perkembangan arsitektur ini yang berikutnya masih dalam arsitektur religi yang berkembang di India, yaitu arsitektur Hindu. Agama Hindu lahir di lembah Sungai Indus, kawasan Sind dan Punjab, dan merupakan perpaduan agama Tuhan Vedis sebagai agama suku bangsa Aryan atau Arya dengan agama suku bangsa Dravidians, di mana ajaran tersebut menekankan kepercayaan pada inkarnasi yang merupakan daerah invasi dari suku bangsa Aryan pada masa itu. Perpaduan itu tercetus dalam buku Rig Veda atau Kitab Agama Veda yang pada permulaan tahun Masehi disempurnakan dengan terciptanya kedewaan Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Arsitektur Hindu dikenal lewat rancangan kuil-kuil sampai ke Asia Tenggara mulai abad ke-5 hingga ke-13. Pada masa itu terdapat beberapa kerajaan yang terbagi dalam wilayah menjadi utara dan selatan. Dua kutub kerajaan ini mempengaruhi karakteristik kuil-kuil Hindu yang seringkali disebut dengan kuil Dravida di India Selatan dan kuil Nagara di India Utara. Pada arsitektur Hindu dikenal ada beberapa langgam. Ada 3 langgam, yaitu langgam yang pertama, langgam Hindu Selatan. Langgam ini dipraktikkan oleh bangsa ras Tamil dan seluruh wilayah yang terletak antara Cape Comorin dan Nerbudda atau wilayah Vidya. Langgam yang kedua yaitu langgam utara atau Hindu Arya. Langgam ini ditemukan hanya di wilayah Himalaya yang berbatasan dengan ras Arya yang berbahasa Sanskrit atau dikenal dengan The Bengal Presidency. Langgam yang ketiga adalah langgam Kashmir atau Punjab. Langgam ini berbeda dari kedua di atas, tetapi lebih mirip kepada langgam yang berada di wilayah selatan. Selanjutnya kita melihat kuil pada arsitektur Hindu di India. Selama abad pertengahan, kuil Hindu dibuat dari pahatan dinding tebing pada bagian bukit-bukit. Konsep merancang kuil dibuat oleh seorang Brahmin yang juga menentukan pemilihan tapak dan menguji keadaan tanah dan tebalnya sesuai sesuatu dinding dan tiang mengikuti segi mitologikal atau astronomikal Hindu yang dikenal dengan formula Vatupurusa Mandala atau yang artinya tatanan untuk bangunan sakral. Tatanan ini dituangkan dalam tatanan ilmu arsitektur Hindu yang dinamakan Vastu Sastra. Kuil-kuil Hindu menggunakan bentuk 4 persegi, berbeda dengan arsitektur Buddha yang menggunakan bentuk-bentuk lingkaran. Bentuk 4 persegi ini menyimbolkan kestabilan dan kekekalan. 4 segi atau Charta Firasat dari arsitek Hindu mengandung 64 atau 81 kotak, sebagaimana kita lihat pada gambar. Brahma dalam hal ini sebagai dewa utama atau dewa pemelihara dan Pembusna menduduki 4 segi pada bagian tengahnya sendiri. Selanjutnya di dalam kuil tersebut dikenal ada 4 prinsip ruang kuil, ruang prinsip dalam kuil perancangan arsitektur Hindu di India. Kuil Hindu memiliki 4 prinsip diantaranya yaitu yang pertama Garbhagriha merupakan bagian utama dan yang terpenting dari kuil dan merupakan inti atau induk bangunan yang disebut Vimana, terletak di India Selatan atau Mula Prasada di India Utara. Denanya berbentuk bujur sangkar atau persegi. Untuk kuil yang kecil biasanya perbandingan antara tinggi dan lebar bangunan adalah 1:1 atau berbentuk kubus. Dan kuil yang besar biasanya tingginya jauh lebih besar daripada lebarnya. Dalam Garbhagriha terdapat bagian yang tegak lurus terbuat dari batu dan granit yang didekorasi dengan pilaster dan ornamen.
Selanjutnya kita melihat pada bagian penting di kuil, yaitu pelataran depan atau mandapa. Ini terdapat pada bagian depan. Pelataran tersebut merupakan bagian dari ruang luar yang sebagian dilingkupi dinding yang memiliki pintu. Satu pintu sebagai penghubung ke Vimana, sedangkan pintu yang lain sebagai akses jalan dan masuknya cahaya ke ruang dalam. Ruang mandapa berbentuk bujur sangkar atau persegi, biasanya sama bentuknya dengan bangunan kuil inti atau Vimana itu sendiri. Atapnya berbentuk piramid, tetapi jauh lebih rendah dari atap Vimana. Sering juga berbentuk flat yang tidak berornamen. Atapnya ditopang oleh pilar, akan tetapi sebisa mungkin dikurangi jumlah pilar dengan membuat kotak-kotak pembalokan pada ceiling atau bracketing. Yang selanjutnya adalah gerbang piramid atau gapura. Ini terdapat pada bagian depan. Kita melihat dari penataannya, gerbang atau gapura adalah jalan masuk kompleks halaman kuil yang berbentuk persegi yang biasanya mengitari wilayah Vimana itu sendiri. Jumlah gerbang mengikuti jumlah dinding pagar, kadang-kadang melebihi jumlah dinding pagar itu sendiri. Bentuk gapura identik dengan Vimana. Meskipun demikian, terdapat satu sisi yang lebih besar dan lebih panjang. Pada sisi yang panjang terdapat bukaan yang biasanya 1/4 sampai 1/7 dari lebarnya. Terdiri dari 12 tingkat, termasuk basement yang terbuat dari granit dan datar, sementara keseluruhan piramid terbuat dari batu bata yang diplester dengan sculpture atau ornamen. Yang keempat adalah hall berpilar atau choultry. Choultry merupakan bangunan ekstra di sekitar kompleks kuil. Biasanya digunakan untuk berbagai kegiatan upacara. Upacara dalam bentuk tari-tarian, nyanyian, dan upacara perkawinan lainnya. Pada wilayah ini memang sering digunakan, namun pada awalnya sebagai beranda. Kemudian berkembang menjadi ruang untuk kegiatan, terutama untuk upacara yang berhubungan dengan perkawinan. Jadi pada wilayah ini dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada perkembangan arsitektur religi yang berikutnya, yaitu perkembangan arsitektur Islam di India. Penyebaran agama Islam masuk ke India pada abad ke-7 melalui beberapa cara, yaitu melalui perdagangan, mendirikan kerajaan, dan melalui para dai yang menyampaikan ajaran Islam dengan berdakwah kepada masyarakat di India. Masuknya agama Islam ke India terjadi dalam 3 gelombang, yaitu pada awal abad ke-8 yang dibawa oleh orang Arab, lalu pada abad ke-12 oleh orang Turki, dan pada abad ke-16 oleh orang Afghanistan. Sedangkan masjid pertama di India dibangun pada tahun 629 oleh penganut Muslim pertama yang berasal dari India. Berdasarkan population of religion in India, perkembangan Islam di India melalui 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu pada masa sebelum kerajaan Mughal. Kerajaan tersebut berkuasa pada tahun 705 Masehi sampai 1526. Tahap kedua yaitu masa kekuasaan kerajaan Mughal. Pada masa tersebut, rentang waktu 1526 sampai dengan 1858. Pada tahapan yang ketiga yaitu masa kekuasaan Inggris pada tahun 1858 sampai dengan 1947, dan tahapan keempat atau yang terakhir yaitu pada berkembang di negara India sekuler. Itu terjadi pada tahun 1947 sampai dengan saat ini. Bukti nyata dari pesatnya perkembangan Islam di New Delhi adalah kehadiran salah satu bangunan yang monumental yang dibangun pada tahun 1632 sampai dengan 1654 yang terkenal dengan namanya Taj Mahal. Salah satu keajaiban dari dunia ini merupakan sumbangan peradaban umat Islam di India.
sekaligus menunjukkan kepada dunia bagaimana perkembangan atau kondisi Islam dari dulu sampai dengan saat ini. Taj Mahal ini adalah lambang kejayaan dinasti Moghul. Dalam hal ini, meskipun beragama Islam, dinasti Moghul tetap bertoleransi terhadap berbagai agama lain di wilayah India. Itulah beberapa materi tentang arsitektur India yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu pada pembahasan materi perkembangan arsitektur lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om.